Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama Anugrah 717. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu disebutkan beraneka warna jenisnya amal perbuatan disebabkan karena bermacam-macam pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Amal ibadahnya orang itu bermacam-macam karena komandonya hati. Komando hati dan hati mengomando itu karena ada sorotan dari Allah atau fadlnya Allah Ta'ala. Disebut hal atau bentuk jamaknya ahwal, yaitu keadaan hati atau sikap moral. Sikap moral yang berada di dalam hati sehingga hati ingin bergerak, ingin begitu dan sebagainya. Ingin mujahadah, ingin baca sholawat, ingin istighfar, ingin zikir Allah Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya wahidu ya ahad ya Jawa dan sebagainya dan sebagainya. Ada yang ingin menolong orang lain, ingin menyiarkan dan sebagainya. Itu bermacam-macam oleh karena bermacam-macam pula dorongan tekanan dari hati. Dan hati yang menekan begitu itu sebab ditekan oleh fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang diberi kemauan. Ini kalau kita dalam alam wahidiyah, ya maaf, ini mungkin yang belum kulino, kami harapkan memiliki buku-buku pengajian ahad pagi ma'arif salat wahidiyah yang diterbitkan oleh Jamaah Perjuangan Wahidiyah Miladiyah Mu'alif Salat Wahidiyah Pusat Pengajian Salat Wahidiyah atau Jamaah Perjuangan Wahidiyah Pusat. Jadi yang belum memiliki buku pengajian ahad pagi mu'alif, kami harapkan memiliki, mencari di kantor Jamaah Wahidiyah Pusat. Ini mari kita kaji bersama-sama itu ya. Jadi orang berbagai macam kemauan ini dikomando oleh hati bergerak begini begitu, dan hati itu dikomando ditekan oleh fadl anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dalam hal ini, kalau misalkan kita ingin mujahadah, ya kita turuti. Misalkan suatu saat kita ingin penyiaran salat wahidiyah, menyiarkan kepada teman kita yang jauh di sana, di Irian sana, pamannya. Ini sebaiknya kita turuti, kita laksanakan. Komando hati ini karena dikomando, ditekan oleh fadl anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita turuti. Ingin menolong orang, ingin puasa misalkan, ya kita turuti, kita laksanakan. Itu fadl daripada Allah Ta'ala berupa kemauan dan inisiatif itu. Nah, ini ada penjelasan bila tidak di dalam asuhan seorang guru yang kamil mukamil. Ini harus dituruti kemauan hati yang bersifat baik itu. Tapi kalau ada di harus guru kamil mukamil, ya kira harus menuruti gurunya. Walaupun ini bertentangan dengan petunjuknya. Ini secara umum di dalam alam ini. Itu. Yang tentang guru kamil mukamil. Man kharaja anid dunya wala yusaddif rajulan kamilan yurabbihi fa wa talawaisun bil kabair walau kana alaihi ibadatin saqalaini aw kama qala. Barang siapa yang keluar meninggalkan dunia atau mati
belum menemukan seorang guru mursyid yang kamil mukamil yang mengasuh dirinya ke arah kesadaran kepada Allah Ta'ala, maka dia membawa dosa-dosa besar dan rugi pada hadirat. Ini kalau tidak mengikuti petunjuknya arif billah, guru yang kamil mukamil. Ada lagi dari Imam Syadzali radhiyallahu anhu, malam yataghalghal fi ilmina hadza kana musiran 'alal kabair wa in amila ma amila wa huwa la ya'lam au kama qala. Barang siapa yang belum mencicipi merasakan ilmuku ini, maksudnya soal kesadaran kepada Allah Ta'ala, maka matinya ia membuat dosa besar sekali betapa banyak amalnya, dan dia tidak tahu kalau tidak yang berat dosa berat. Ini para hadirat di sini kalau kita buktikan secara ilmiah, mengapa belum ketemu guru yang kamil dia mati yang dosa besar bahkan tidak berasa. Ini kalau kita setelah tahu ajar waktu dia, kita paham betul itu orangnya. Jadi kita, Allah menciptakan kita tidak lain hanya illa ya'buduni, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, lain tidak. Kemudian kita diberi alam semesta, udara, bumi, matahari, air, bulan, bintang, tumbuhan, ternak dan sebagainya, untuk hidup kita di dalam rangka mengabdi kepada Allah Ta'ala. Bila dalam proses hidup yang wenang, yang sunnah, yang wajib diniati lillah billah setelah itu, sungguh betapa indahnya para hadirat. Pasarnya, ladangnya, kantornya, kampusnya, tempat sosialnya, semua jadi ibadah. Manusia yang punya sifat dzulumun kafar, mahal kata manusia, begitu indah pasarnya, kelihatan mata dunia, tapi ibadah yang sungguh tinggi nilainya di hadapan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasarnya, kantornya, ladangnya, bila diniatillah bila sungguh betapa indahnya jadi ibadah. Makhluk semua kagum para hadirat. Bahkan maksiatnya jadi ibadah, bukan maksiatnya. Ya maaf, di sini mungkin orangnya agak panjang. Allah menciptakan dzulum kafar, menciptakan kesan manusia. Nabi Adam nyandungkan bahul di, ini karena kasih sang Allah kepada Nabi Adam, kepada anak cucunya para hadirat. Allah mengajari akhlak, Allah menyintai, Allah mendekatkan hamba kepada Tuhannya, mengagungkan kepada Tuhannya. Laisa yakhruju minal jamil ilal jamil, wa laisa yakhruju minal kamil ilal kamil. Tidak ada yang keluar dari yang sempurna, yang baik melainkan baik. Tidak ada yang keluar dari sempurna melainkan sempurna. Allah secara syariah, Allah kesan Nabi Adam kesan khuludi ini karena kelupaan beliau. Tapi dalam alam tauhid Allah menyintai Nabi Adam, maka disandungkan kepada khuludi para hadirat. Allah akan mengajarkan akhlak Nabi Adam, menyintai, menyayangi supaya Nabi Adam dekat dengan Tuhannya. Maka setelah disandungkan khuludi Nabi Adam dengan akhlak, Rabbana 100 tahun wakilah hanya pilihan Tuhannya, lain tidak. Rabbana, duh yang memiliki kami, yang melihara kami, kelihatan hanya Tuhannya. Zalamna anfusana, kula tansah dosa zalim tengah awak kula. Saya selalu zalim pada diri kami sendiri. Wakilah 100 tahun para hadirat. Harapan yang indah, fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak
mengasihi kami, menyayang kami, maka akan menjadi rugi untuk selama-lamanya ya Allah. Para hadirin, maka setelah nyadukul di Nabi Adam punya akhlak yang agung, akhlak yang senantiasa tahu Tuhannya yang maha agung, maha punya akhlak tahu dirinya yang zalim, dosa berlarut-larut. Para hadirin, sampai 100 tahun mampu karena akhlak yang indah itu. Para hadirin, nyandunya kalau tetap salah, tidak buruk, tetap buruk nyandu. Tapi secara global Allah menyentuh Nabi Adam, memberi akhlak Nabi Adam alaihissalam. Para hadirin, begitulah kita anak cucunya juga demikian. Para hadirin, kita punya sifat dzulumun kafar, mahal kata manusia. Sebetulnya Allah menciptakan makhluk berbagai kemaksiatan kesan ini karena sayang pada umat manusia, hamba-hamba Allah, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Para hadirin, Nabi Adam tepat menyikapinya kesandung khuldi itu, maka beliau punya akhlak yang tinggi, Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Para hadirin yang kami hormati, betapa indahnya, agungnya para hadirin. Di saat ibadat kita tidak boleh ke selatan, upamanya kesandung belah selatan, upama terasa, maka tidak kita teruskan. Biasanya kalau kesandung kesalahan ini, imun pertahanan jiwa perasaan kebenaran itu rapuh, sehingga dia tidak mampu berjalan dalam kebenaran yang sempurna, rapuh, cenderung berlarut-larut. Itulah manusiawi. Coba seandainya ada kesandung, misalkan berjalan ke timur, tidak boleh kesandung ke jalan, terbelok ke timur beberapa jangkah, langsung dia jihadun nafsi. Disitulah saatnya panggilan jihad. Para hadirin, itulah ada panggilan jihad yang dilewatkan pada kemauan manusia itu sendiri, kemauan sendiri. Sungguh betapa indahnya. Dia kesandung, dia tidak meneruskan kelemahan itu, dia langsung jihadun nafsi, tidak dituruti, dikekang kemauan berlarut-larut itu. Ngekangnya tidak menurut dinatilillah billah, itulah jihadun nafsi. Sebagaimana Rasulullah SAW, imamul mujahidin, imamnya para mujahidin, para jihadun nafsi umat-umat ini. Para hadirin, mari kita coba dalam kehidupan kita, sudahkah kita mau jihadun nafsi dalam kehidupan ini? Dalam hidup ini senantiasa jihadun nafsi, panggilan jihad. Para hadirin, para hadirin, walaupun misalkan kita ingin berlarut-larut ke timur, ya kita tunda misalkan 10 detik, mampu 10 detik, tambah lagi 1 menit, tambah lagi 20 menit, maka setelah imbang kemampuan itu, mari kita yu'tikul ladzi haqqin haqqah, segera kita istighfar, tobat istighfar dinatilillah billah. Kemudian yukti yang lainnya dinatilillah billah. Sungguh betapa indahnya manusia. Itulah ahsan fi taqwim dan kehidupan menyikapi nafsunya. Para hadirin, kita kembali pengajian ini. Siapa yang tidak merasakan ilmuku ini, dia mati membawa dosa-dosa yang besar banyak sekali. Bahkan dia tidak merasa kalau dia berdosa. Para hadirin, yaitu tadi orang dicipta untuk Allah, yang menang atau yang sunnah atau yang wajib, melangkah tidak diantilillah, disitulah dia dosa. Dosa besar tidak merasa. Apa itu? Dosa syirik samar. Berarti hadirat, yo dosa syirik samar,
ya dosa ubudiyah, dosa syariah dan seterusnya. Double para hadirat. Alhamdulillah para hadirat. Walaupun bahaya ma'alif akidiyah, walau beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas maha guru yang dikirim oleh Allah di bumi ini, beliau meniadakan, tidak mempopulerkan istilah guru dan murid, tapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ma'alif salat akidiyah pada hadirat. Belum bahaya itu, justru bahaya tegas-tegas meniadakan guru dan murid, karena daripada terjadi murid palsu, guru palsu, karena syarat monggo bersama-sama. Insya Allah panitia ini alas sudah cukup untuk sowan pada Allah Ta'ala, mengantar orang lain sudah cukup, untuk menyelamatkan sudah cukup para hadirin. Kalau tadi Imam Syadzali dawuh, orang siapa yang belum menciptakan buku ini dia mati dosanya banyak sekali. Kita diberi pemahaman itu sehingga kita tepat menghindarnya di saat kita lupa lillah misalnya dalam kehidupan ini sudah arah dosa besar, tidak merasa ya dosa syirik samar, syirik khafi, merasa mampu, dan dosa syariah menerjang larangan Allah SWT, double tidak merasa. Tapi setelah kita wakidah diberitahu faham semua itu, bahkan diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalana ma muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ughfir ya siri tawahdina qariba ali bainana ya Rabbana. Ya ayyuhal khasus salamullah alaika rabbini waghfir ilayya sayyidi binadhirah wa salatul khadrat. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'asalam zalat wa zalat hilati bibaldati usbiyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il wal ali wa jilana ma'usri'in bil wahidiyati lirah. Ya Rabbana ufir ya siri tawahdina qarib alibana. Al-Fatihah. Jadi laisa yakhruju minal jamil ilal jamil wa la yakhruju minal kanjan. Para hadirin, Allah Ta'ala paringkan nikmatan sebagai kondisi ahsan fitakwim, sebagai khalifah, sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia yang memiliki falsafah dan undang 45, sebagai pengamal waqidiyah, sebagai yang diberi alam semesta ini. Para hadirin, mari perjalanan kita yang taat, yang sunnah, wenang, dan wajib, bahkan maksiat kita, salah kita manfaatkan, jangan kita sia-siakan yang dosa yang telah lalu. Para hadirin, kalau kita lihat dari tadi dalamnya Imam Syadzali, orang kami ini sungguh betapa besar banyak dosa-dosa kita pada Allah wa Rasulullah. Mari dosa yang telah lalu jangan kita sia-siakan, kita taubat istighfari. Mudah-mudahan kita nanti di akhir hayat kita dikodrat jadi hamba Allah, sebagaimana Allah menyatakan, ya mereka hamba-hamba Allah, kejelekan mereka Allah mengganti dengan kebaikan. Ada orang usianya 60 tahun kurang satu hari dia sadar karena mungkin bersolawat, mungkin menolong anak yatim dan seterusnya, maka dia jadi hamba-hamba Allah, diterima tobatnya. Para hadirin, racun selama 60 tahun kurang satu hari tidak dihapus, tidak, tapi disolat jadi keuntungan, kekayaan diberikan pada mereka itu yang bersangkut. Pada hadirin, mati dosa-dosa kita mulai kecil sampai sekarang jangan kita sia-siakan, kita tobat istighfari. Di samping kita berjuang, jangan
Jangan sampai kita terlanjur kesandung dosa lagi. Sekali lagi Nabi akan tetap salah nyandunya khuldi, tapi manfaat maka belum akhlak yang tinggi. Ya mudah-mudahan pengajian akad pagi ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Memberi manfaat barokah bagi kita bersama, kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama. Fafiru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi ya rabbal alamin. Kiranya pengajian cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ghasyati zaman radil an at-tarbiyah wan nadwal barakah wal alfa minkum. Wassalamu alaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, jempol, komennya, karena subscribe itu gratis guys.